Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisya Ramadhani. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Asliya Medan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5A. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya mengenai membaca intensif dari mata kuliah membaca lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu membaca intensif dan 3 jenis membaca intensif. Saya akan menjelaskan apa itu membaca intensif terlebih dahulu. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan saya mengenai membaca intensif. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah membaca survei. Membaca survei adalah salah satu jenis membaca intensif yang berfungsi untuk mengetahui hal umum mengenai sebuah teks. Misalnya hanya membaca judul, daftar isi, nama pengarang, dan yang lain sebagainya. Biasanya membaca survei dipakai untuk mencari bahan referensi guna menunjang karya yang disusun. Adapun langkah-langkah dalam membaca survei itu ada 5. Yang pertama adalah survei atau penilaian pendahuluan. Caranya dengan membuka buku-buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak. Anatomi buku meliputi 1 bagian pendahuluan seperti halaman judul atau judul, nama pengarang, penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit, dan lain sebagainya. Daftar isi, halaman, ucapan terima kasih, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Barangkali juga halaman yang berisi persetujuan yang berwenang menerbitkan buku tersebut, dan abstraksi. 2. Bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian isi buku. 3. Bagian akhir buku, yaitu berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi, daftar pustaka, dan indeks. Langkah yang kedua yaitu question atau bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menuntun kita memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasukin sehingga kita bersikap aktif. Kita tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang. Kita boleh mengkritik dan mempertanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya. Lalu cara yang ketiga adalah read atau baca. Setelah kita menyurvei dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, kita mulai melakukan kegiatan membaca.
Tidak perlu semua kalimat. Kita dapat membaca dengan dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Cara langkah yang keempat adalah recite atau mengutarakan kembali. Buatlah catatan-catatan penting tentang bagian yang dibaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar kita. Jika kita masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi bagian yang sulit itu. Catatan-catatan tersebut akan membantu kita untuk mengingat apa yang sudah dibaca, agar tidak sampai terjadi begitu selesai membaca hilang pula apa yang telah kita baca. Langkah yang kelima adalah review atau mengulang kembali. Setelah kita selesai membaca buku secara keseluruhan, tinjau kembali hal-hal penting yang telah kita baca. Temukan bagian-bagian penting yang perlu diingat kembali, terutama hal-hal yang telah diberi tanda atau digaris bawahi. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat kita untuk memperjelas pemahaman terhadap bacaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan teknik membaca yang kedua, yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas adalah merupakan suatu teknik membaca cepat guna mengetahui informasi yang terdapat dalam teks dengan cara mencari melalui poin yang terdapat dalam teks. Membaca sekilas juga disebut dengan skimming atau scanning. Menurut Suwerdarsono, skimming berfungsi untuk mengetahui informasi teks yang berupa tema atau isi wacana, opini, ataupun pendapat orang, dan juga informasi lainnya. Adapun langkah-langkah dalam membaca sekilas itu ada 5 poin. Poin yang pertama adalah siapkanlah diri dan pusatkan perhatian pada teks bacaan yang ada. Yang kedua, pahaminlah judul bacaan. Poin yang ketiga, bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis pada kalimat utama tiap paragraf. Poin yang keempat adalah tentukanlah hubungan pertalian makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf. Poin yang kelima adalah rumuskanlah simpulan umum atau gagasan pokok isi teks yang kamu baca. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan lagi teknik yang ketiga, yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal atau yang biasa disebut dengan superficial reading. Membaca dangkal merupakan jenis membaca intensif yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara dangkal atau yang bersifat umum dari sebuah teks atau wacana yang akan dibaca.
Pembaca hanya dapat mengetahui hal yang bersifat umum. Kegiatan membaca ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya, cerpen dalam membaca seperti ini tidak dituntut pemikiran yang mendalam seperti halnya membaca karya-karya ilmiah. Baiklah, saya akan mempraktekkan dari ketiga teknik membaca intensif. Yang pertama itu saya akan mempraktekkan membaca survei. Buku yang saya baca adalah buku Sintaksis Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses karya Abdul Khair. Sintaksis Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses oleh Abdul Khair, cetakan kedua April 2015. Diterbitkan oleh PT Rineka Cipta Jakarta. Daftar isinya, yang pertama bab 1 pendahuluan halaman 1, 1.1 sistem bahasa halaman 1, 1.2 analisis sintaksis halaman 3, 1.21 linguistik tradisional halaman 4, 1.22 1.2.2 linguistik struktural halaman 7, 1.2.3 linguistik generatif informasi halaman 9, 1.24 tata bahasa kasus halaman 12, 1.2.5 tata bahasa relasional halaman 15, 1.2.6 analisis tema dan tema halaman 16, 1.2.7 analisis berdasarkan gatra halaman 17, 1.3 pendekatan dalam buku ini halaman 19, bab 2 beberapa konsep dasar halaman 20, 2.1 fungsi kategori dan peran sintaksis, 2.1.1 fungsi sintaksis halaman 20. Sini saya akan mempraktekkan teknik membaca yang kedua, yaitu teknik membaca sekilas. Ini korannya. Saya akan membaca ya. Bupati himbau masyarakat tidak panik. Temanggung, pemerintah Kabupaten Temanggung sudah menyiapkan semua rumah sakit untuk menangani pasien suspek virus corona. Namun demikian, pemerintah tidak berharap virus yang saat ini sedang menyerang negara-negara lain itu tidak ditemukan di Temanggung. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik membaca yang ketiga, yaitu membaca dangkal. Ya, itu biasanya cerpen. Ini contohnya cerpennya online juga ya, nih. Online. Saya akan membaca ya. Dulu aku bebas tanpa terbebanin banyak masalah yang memusingkan kepala, tak seperti sekarang hidupku ini bagaikan hanya untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah yang kalau dipikirkan malah buat pusing, dan sekalipun aku mencoba menyelesaikan juga tak punya selesai. Wah, memang masalah selalu bikin masalah dan aku lelah, aku rindu yang dulu, tapi sekarang memang tak sama seperti dulu. Baiklah, sekian jawaban saya mengenai membaca intensif dan jenis-jenis membaca intensif, dan saya juga sudah mempraktekannya. Apabila ada salah kata dalam video saya mohon maaf. Saya akhirin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.